akan disidangkan dakwaan baru oleh JPU terkait dokter Iva secara mantan kan sudahkah langkah yang dakwaan baru untuk disidangkan bisa dijabarkan? Gimana? Saya dulu, Bapak? Silakan, mata abang dulu. Iya, boleh. Abang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa tanggal 6 ada sidang perdana lagi ya istilahnya dari Saudara Tifa atau Saudari Tifa, itu dilihat dari konstruk hukum pasal 75 ayat 4 ya. KUHP, bahwa jaksa dapat ajukan dakwaan ulang. Ingat ya, dakwaan ulang. Jadi namanya dakwaan ya terdakwa. Ada yang mempersoalkan saya duduknya di mana? Bagaimana ilmu hukumnya? Benar juga. Di mana? Ya terdakwa tetap. Ya, tetap dia duduk di posisi terdakwa. Bagaimana masa jadi saksi atau jadi apa? Itu satu poin. Logika hukumnya nggak nyambung. Yang kedua, dalam perspektif kelengkapan, kemudian kejelasan, dan juga perfect dalam konteks gugatan tadi, itu diatur di pasal 75 ayat 2 gitu. Itu KUHP yang baru loh. Iya, iya. Jadi kontroversi mengenai Tifa bebas murni dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan secara demi hukum. Gimana? Jadi harus maju lagi nanti, walaupun bisa saja nomor perkara baru, sidangnya baru dan lain sebagainya. Tapi yang nggak boleh baru apa? Hakimnya. Hakimnya tetap yang lama. Ya. Nah, ini orang juga baca ngerti gitu. Jadi logika bangunan hukumnya kita ikuti saja. Saya tidak berpretensi nyalahin Dokter Tifa atau teman-teman saudara saya yang lain. Tapi hendaklah baca undang-undang gitu. Supaya logika hukum yang dibangun itu bukan kumaha aing. Ya, bukan maunya gua aja, tapi betul-betul hukum. Yang kedua, dalam konteks ini, dataran filosofisnya nggak boleh tidak harus os jubedil. Ya. Apa os itu? Objektif, sistematis, toleran. Jadi objektivitas itu artinya fokusnya tidak memihak. Ya. Siapapun, walaupun jaksa, tidak boleh memihak, tapi harus berpihak kepada jubedilnya, jujur, benar, adil. Jangan ngomong tidak jujur, jangan tidak benar, dan tidak adil. Nah, kerangka berpikir ini bangunan filosofis hukum yang harus diterapkan. Sehingga tidak ada kebencian kita kepada Tifa, dan Tifa juga tidak boleh kebencian pada Jokowi. Gitu loh. Itu bukannya saya bela Jokowi atau Tifa, tapi inilah hukum. Ya. Nah, yang ketiga, kalau bangunannya os jubedil, dengan pendekatan jujur, benar, dan adil, maka insya Allah lahirlah satu rasa keadilan yang bisa dinikmati semua. Nah, yang terakhir, konsep tahu diri dan tahu batas. Ya. On the track, tahu dirilah, Tifa, Anda adalah terdakwa. itu. Maka bangunan berpikir tahu dirinya, ya janganlah melampaui diri yang tidak sebagai terdakwa. Anda boleh bela diri sedemikian rupa, boleh. Tapi ingat dong, koridor hukumnya di situ. Jangan lagi meleset bicara-bicara yang lain. Termasuk nanti Roy Suryo. Tahu diri, Anda bahkan udah lebih jelas lagi sekarang tersangka. Lewat perapit kedua, Anda tuh tersangka. Ya. Jadi dia tetap tersangka. Ya. Jadi logikanya gimana, mau minta bebas atau minta ganti rugi? Ya nggak mungkin, masa orang tersangka dikasih ganti rugi. Itu juga logika hukum seperti ini yang tidak cermat gitu, Pak. Ya. Nah, akhirnya tahu batasnya adalah sisi lain, Pak Jokowi dengan segala hormat kepada beliau, tidak boleh tidak datang nanti. Ya. Tidak boleh tidak datang. Dengan segala hormat, saya nyatakan Anda tidak bermoral kalau tidak datang. Karena Anda ini presiden yang sangat terpilih 2 kali dan sudah diakui banyak orang sebagai presiden yang betul-betul untuk merakyat. Ya. Oke lah, itu satu klaim. Tapi lihat dibuktikan dengan kelakuan
dalam konteks persidangan. Karena di situ kita pakai pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Datanglah dengan gentle, tunjukkan ijazah aslinya. Sisi lain, Roy dan Tifa buktikan 99,99% palsu. Jadi cuma tinggal 0,1. Pertanyaan seriusnya, lembaga mana yang nyatakan ini? Lab krim mana, Bos? Ini kan karo ini loh kok propos ya. Ya, propos. Kalau polisi yang nggak benar bisa disikat. Itu. Yang kedua, dalam konteks 0,1%, apa saja yang kurang 0,1 apa? Kumisnya Jokowi atau kacamata itu harus jelas, nggak boleh nggak jelas. Kalau tidak, Anda memberi keterangan palsu di persidangan lagi, berarti Anda kena tambahan 7 tahun. Ya, itu betul 7 tahun sanksinya. Saya kira pikiran-pikiran sederhana saya begitu. Tanpa membela siapapun, saya on the track demi hukum saja. Ya. Begitu, brother. Silakan. Terima kasih. Perdebatan terkait dibacakan dan kuasa hukum dari Dr. Tifa kan batal demi hukum, artinya bebas demi hukum. Tadi kan sudah dibahas Mbak Megi sendiri bahwa yaitu apa sih bukan terdakwa lagi kan bisa tersangka lagi, bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya ketemu sama saudara saya yang sudah lama nih ya. 15 tahun, hampir 16 tahun ya Bang ya? 16 tahun ketemu nih. Lama. Tetap sohib, tetap saudara sampai sekarang. Satu yang saya petik selalu, yang saya ingat 16 tahun yang lalu, bahasa Jubedil. Saya kalau sudah dengar itu Bang Egy, saya senyum tuh. Itu ada idiom yang nggak boleh dipalsukan orang lain. Iya, itu betul. miliknya Bang Egy loh. Itu 16 tahun yang lalu saya sudah dengar. Pada saat saya berinteraksi dengan beliau. Saya luruskan dikit dulu. Ini bukan dua analisa ya. Bukan. Menyatukan persepsi. Kalau dua analisa berarti dua yang berbeda. Tolong juga biar kita luruskan masalah. Saya dengan Bang Egy satu perception di dalam mendudukkan masalah hukum. Gitu loh. Nah tadi pertanyaannya tadi sudah dijelaskan sama Bang Egy tadi tentang masalah posisi daripada eksepsi ya. Nggak ada batal demi hukum. Tadi pasal 75 itu sudah jelas ya. Bahwa yang dikatakan hakim itu kita berfokus kepada yang dikatakan ambigu. Ambigu observable. Yang dikatakan ambigu itu dakwaannya menggabungkan antara yang lama dan yang baru. Sehingga tidak konstruktif. Tapi tidak memutus, mengamputasi statusnya sebagai terdakwa. Dia tetap sebagai terdakwa. Jangan salah makan obat juga gitu loh. Makanya saya bilang ya udah silakan saja. Sebelum saya ketemu dengan Bang Egy, Bang, saya sudah ngomong nih sama media. Lihat bahasa saya nih, pasti akan didaftarkan ulang. Nggak akan mungkin dengan ngambil banding. Kalau ngambil banding berarti dia berposisi pada posisi penetapan daripada eksepsi itu. Nah ini kan kembali ke dakwaan awal, pendaftaran awal, dakwaan awal. Meluruskan, menyempurnakan daripada apa yang sudah diberikan oleh penyidik ke JPU. Nah, jadi jangan salah-salah juga. Kita lihat aja, tanpa kita memihak kemanapun, kita lihat nanti tanggal 6. Apa dakwaan JPU tentang konstruksi masalah ini. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa ini sudah batal, sudah selesai. Atau kuasa hukumnya dari Pak Jokowi, nggak usah lah, kasihan Pak Jokowi nanti malah jadi kayak gini. Loh, kok jadi Anda yang ngatur? Yang ngatur tuh hukum. Termasuk juga Bang, tuh termasuk Roy Suryo. Jadi kalau Abang bilang dia tersangka, nggak statusnya terdakwa karena sudah penerimaan tahap 2 di JPU. Ya silakan aja nanti. Ya, berikan argumentasi hukum, berikan semuanya apa yang menjadi pokok permasalahan. Dan saya juga sama dengan Bang Egy. Dulu saya sudah pernah ngomong, saya berharap Pak Jokowi harus hadir. Sehingga bisa head to head. Bisa ketemu langsung adu argumentasi dengan orang-orang yang menyatakan 99,9% palsu. Nah, kalau dikatakan ada yang mengelak nih Bang Egy, mengatakan bahwa ini dari si Dian Sandi. Nah, kamu kan salah.
ngomong uploadan Dian Sandi, tapi yang kamu angkat adalah pemalsuan Pak Jokowi punya ijazah. Kan itu terbalik-balik. Harusnya dikatakan dong bahwa ini kalau uploadan Dian Sandi, pemikiran saya bahwa ini palsu, berbeda berarti Dian Sandi, bukan Pak Jokowi. Nah, ini harus ada lompatan logika. Ada lompatan logika, betul Bang. Nah, itu ada lompatan. Jadi ngaco. Yang tertuju bukan lagi Dian Sandi tapi Jokowi. Namun demikian, tanpa mengurangi akidah hukum, kita luruskan masalah, kita ikuti aja pokok permasalahan ini. Yang penting, kamu buktikan bahwa 99,9% itu palsu. Cuma 0,1 loh Bang. Kecil kali itu. Lah kalau seandainya nggak bisa dibuktikan Bang, ini kan bisa berdampak seperti yang Abang katakan tadi. Berarti memberikan keterangan palsu. Jelas Pak. 7 tahun loh itu. Tambah. Di depan pengadilan. Pengadilan. Nah, ini harus dibuktikan. Sama-sama kita tanpa berpihak kepada siapapun, ayo kita saksikan, ayo kita lihat, yang penting hukum ditegakkan sesuai dengan konstruksinya. Saya berharap juga hakim yang menyidangkan juga tegak lurus, tegas untuk mendudukkan posisi ini sesuai dengan konstruksi hukum. Itu kira-kira Bang Egy nih. Ya. Tambahan satu lagi, apabila postulat berpikir awal Roy mengekspor dari fotokopi kan bukan alat bukti. Betul Bang. Nggak bisa itu. Kan bisa aja terjadi editan, ditambah, dikurangi. Fotokopi bagaimana? Itulah. Kan dalam gugatan itu dakwaan itu kan harus cermat, jelas, lengkap. Kalau dulu di KUHP lama tuh pasal 143 kalau nggak salah. Ya, itu contoh konkret yang jadi salah arah, salah persepsi, kebijakannya juga keliru. Seperti yang brother Pak Riki sampaikan sangat benar. Kenapa kok jadi sasarannya ke Jokowi? Ya mesti ke Dian Sandinya dong. Betul dong. Itu logika yang terbangun. Saya kira begitu kejelasannya. Satu masalah selesai jelas. Ikut juga ada berita update lagi terkait Bonjo pendapat. Ini kalau PT UN itu ngaco lagi. Kenapa ngaco? Karena batasannya 90 hari. Bagaimana dia ngukur dari mana? Itu udah dari tahun 1985. Kok PT UN? Aduh, bisa memutus Bang ya? Iya, nggak bisa dong. Nggak ada itu. Itu kembali lagi Bang, lompatan berpikirnya ya absurdable benar kan gitu. Bukan absurd lagi memang nggak benar gitu. 90 hari. Nah itu aja. Mungkin pendapat lain ada. Saya setuju Bang. Jadi satu juga saya tambahkan ya begini, saya juga nggak sering saya sampaikan bahwa yang memberi manfaat lu legal standing apa? Ya sama itu Bang kan. Iya. Kecuali kalau UGM yang keberatan boleh. Bahwa Pak Jokowi ini mempunyai ijazah perlu dipertanyakan, boleh. Ataupun yang demikianlah hukumnya. Betul mengatakan itu. Konsekuensi logisnya persoalan ini terjadi kepada Roy ya? Soal dokter jadi. Oh, ada kick balik ya? Ya itu kondisi. Kalau orang bilang nyebut karma. Saya nggak begitu percaya dengan karma, saya percaya dengan konsekuensi logis. Makanya jangan suka menjolimi orang Bang. Ya itu Bang. Konsekuensi logis dari itu. Kalau suka menjolimi bahwa hasil penelusuran daripada BIL yang tentang masalah WNJ, tapi dikatakan bahwa ada peraturan daripada rektor yang menyatakan apabila orang yang tersangkut dalam suatu peristiwa atau tindak pidana yang dikatakan sebagai resmi tidak dapat di DO. Nah, kalau memang konsekuen ini memang terjadi, rektor harus betul-betul tegak lurus karena ada tanda tangan rektor loh. Nah, walaupun demikian ini kan perlu ditelusuri dan diverifikasi sampai sejauh mana. Kalau di DO ya harus batal demi hukum. Batal demi hukum. Secara nggak langsung pasti gitu dong Bang. Gitu. Lagi juga kan aneh gitu loh. Tahun 2022 kalau nggak salah kan. 2022. Terus kuliahnya kapan ya itu urusan mereka lah. Saya tidak mau terjebak yang gitu. Istighfar. Tapi kategori yang saya bicarakan adalah konsekuensi logis hukum yang terjadi. Kalau kita menghujat orang, maka hujatan itu akan menimpa diri kita. Satu ketika berbalik. Kan? Itu kalau tidak mengurangi hormat Pak ya. Saya postulat berpikir saya surat Hani biasanya bisa baca itu. Surat Fatir Pak. Ada di surat Fatir ayat 10. Jadi
Orang semua ingin mendapatkan kemuliaan. Tahukah kamu, kemuliaan itu milik Allah. Ya. Bagaimana mendapatkannya? 2 jalan kata Allah. 1, berkatalah yang baik-baik. Ya. Ya, itu penting itu dalam segala hal. Yang kedua, berbuat baiklah ya kepada siapapun. Nah, mari kita objektif. Seluruh manusia berbuat baik, malah pelit dan lain sebagainya. Malah suka jolimi orang terus. Iya, mana kemuliaannya? Nah, ini harus dipahami. Dan yang terakhir Allah tekankan, ketahuilah kejahatan yang karena dia lakukan itu, maka itu Kalau kita suka jolimi orang, kita jangan salahkan juga karma akan berlaku. ya. Pasti. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Abang itulah tuntunan daripada Allah yang Maha Kuasa ya. Iya betul. Bahwa ini harus dijalankan oleh seluruh insan manusia. Bagaimanapun semuanya itu berpulang kepada kebajikan kebaikan daripada kita. Jangan suka kita merusak orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Bayangkan kalau kita feedback kembali kepada kita, Pak. Ya mudah-mudahan ini semuanya ya sebelum disadarkan yang Maha Kuasa sadarlah. Kan gitu Bang kan? Betul. Kenapa? Karena kan kita jalan terus ini. Apakah mau berkutat dengan situasional membohongi diri sendiri dengan peristiwa ini? Luruskanlah hati nurani. Kan itu. Kalau orang bilang tuh istighfar dulu, Bang. Top. Nah sekarang satu hal lagi penting ini. Konklusi berpikir Saudara Tifa, kasihan dengan Jokowi, maka janganlah dendam, karena sidang bisa berkali-kali dan lama akan mempersoalkan Anda. Nah ini nggak ngerti lagi KUHP, nggak ngerti lagi. Sidang tuh paling lama 5 bulan. Ya, dengan segala hormat. Sidang itu pernah saya alami waktu di Pengadilan Negeri Solo. Jadi begitu, terus Jokowi akan berjam-jam ditanya, nggak bisa. Bagaimana? Itu semua ada makamnya, ada lawyernya, ada apa, selesai. Terus hal-hal lain yang seperti itu tolonglah dipahami. Itu yang saya bilang, konsep tahu diri dan tahu batas. Kalau nggak ngerti hukum, jangan bicara hukum. Ya. Itu yang mengerti itu. Saya juga bukan dokter, saya nggak bisa bicara seperti medis. nggak bisa, jangan tahu diri aja lu siapa lu. Tapi kalau hukum, janganlah. Gitu. Kira-kira itu gambaran lain. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini lagi Mas Roy kan 1, 2, 3 ke 3 sudah ditolak. Sepertinya 3 udah ada putusan ditolak. Ditolak. Ya kan? Kemudian sepertinya rapid ya. Rapidnya ya. Menunda masuk ke fakta persidangan. 3 belum. Masih ditolak oleh pihak Polda. Besok ya putusan. Bagaimana menurut konstruksi hukum ini? Apa yang dimaksud konstruksi hukum yang mana? Rapidnya. Oh gitu. Gini. Tidak akan selesai. Gini, dalam pandangan hukum yang baru ya, memang diberi peluang untuk bisa rapid berkali-kali dibandingkan KUHP yang lama. Namun ada batasnya. Ini yang mereka nggak ngerti. Batasnya apa? Pasal yang dituduhkan. Ya. Misalnya kepada Roy dituduhkan 5 atau 7 pasal. Ya paling top dia bisa sampai 7 kali. Mau rapid apa lagi? Kok orang nanti bisa sampai sekian ratus, blow on betul itu. Apa emang? Apalagi ada kata nebis in idem. Nggak boleh pasal yang sudah diperapitkan lagi. Nggak bisa. Itu nebis in idem. Boleh terus perapit dalam kategori yang memang menjadi persoalannya apa. Nah itu psikologi pemikiran yang menurut saya harus diluruskan. Yang keduanya lagi, kembali kepada Roy, dengan segala hormat, dengan Roy nggak ada kebencian saya, dia adik kelas saya juga, adalah pernyataan Anda sendiri yang 99,99% palsu. Pertanyaan seriusnya, kenapa Anda nggak segera ke pengadilan? Ngapain dengan strategi perapit yang buying time? Buktikan dong. Iya, buktikan saja. Saya harus segera diadili. Saya challenge Jokowi. Ini hasil penelitian saya.
Itu baru keren. Kok Prapit minta ganti rugi lagi. Ya 206 ya. Walaupun saya belum tahu putusan yang ketiga, ilmu hukum saya mengatakan pasti batal. Kenapa logika hukumnya? Karena Roy Prapit yang kedua ditolak, berkembali kepada dirinya tersangka. Nah, kalau di Prapit ketiga minta ganti rugi, pertanyaan seriusnya, bagaimana tersangka dikasih ganti rugi? Gitu loh, ganti rugi ini uang negara loh. Bukan uang hakim, bukan uang polisi. Uang negara. Berarti Roy pengen ambil uang negara. Nggak boleh itu. Ya. Mesti dia nyumbang buat negara ini. Maka kok negara suruh ganti rugi. Nggak mau disumbangkan katanya bang ke Kamal katanya. Ya, Tapi uang negara katanya. ya bukan uang dia dong. Ya, Untuk makanya. apa? Nah, itu kan apa istilahnya kamuflase lah ya. Atau hal-hal yang ini. Tanpa bermaksud untuk mendegradasi kemauan hukum dan apa yang Roy ingin perjuangkan. Silakan aja, kita memang negara hukum kok. Tapi logika tadi yang saya bangun itu harus jelas, tahu diri, tahu batas. Ya. Ini Anda nggak tahu Kembali batas. ke posisi itu bilang. Iya, Anda berpikir Prapit kagak ada batasnya. Itu kan salah Suka-suka berat aja itu. kan. Nggak bisa dong. Hakim saja sudah berpendapat kamu seperti buang-buang waktu ini atau buying time yang membuat kita jadi sidang pokok utamanya nggak jalan atau perkara utamanya. Saya kira gitu. Mungkin ada pendapat lain. Terima kasih bang. Jadi saya tambahkan juga apa yang dikatakan Bang Egy tentang masalah Prapit yang berjilid-jilid ini. Kalau saya kepada substansi pokok bang, hakim saya mohon tegas untuk memposisikan masalah ini. Pada saat didaftarkan ke paniteraan juga harus dilihat substansinya itu kena nggak dengan subjek dan objek pra peradilan. Kalau tidak ditolak, karena ini kan membuang-buang waktu terus. Nah akhirnya cicil kan, habis cicil 1, cicil 2, udah ditolak penetapan tersangka, cicil ganti rugi. Tapi ada ini, ada azas peradilan, apabila ada permohonan untuk diadili, nggak boleh ditolak, Bos. Betul, memang kan sudah betul. Nggak boleh ditolak, tapi kan pada saat diputuskan nggak perlu masuk kepada fakta persidangan karena tidak sesuai dengan subjek dan objek pra peradilan. Tadi abang sudah jelaskan masalah tuntutan ganti rugi kan. Oh dia kan tersangka kok. Ya, gimana? Gimana mau ganti rugi? Dan ganti rugi ini kan pejabat negara. Iya. Yang ganti negara dong. Iya. Kan udah nggak masuk pada konstruksinya. Saya juga nggak ngerti lagi pra peradilan yang keempat ini, apalagi substansinya. Nanti masuk lagi yang kelima ya. Menurut hemat saya ini orang yang waras itu berpikir ini apa sih kok rapid terus? Ya kalau memang gentle masuk dong fakta persidangan. 99. Ya. Tinggal berani kok dia ngomong kok. Ya buktikan. Saya berani membuktikan bahwa itu 99,9% palsu. Ayo kita masuk. Ini datanya. Iya. Ini faktanya. Ini saksinya. Betul. 3 itu saja. Masuk jajang pembuktian data, kan? Iya itu pembuktian. Baru just Nah, pembuktian itu adanya di perkara utama. Iya. Atau di pokok perkara. Gitu loh. Jadi bukan di perapit-perapit mental terus. Tapi ingat, dia lupa ada batasnya tetap. Iya. Pasalnya apa lagi mau diperapit? Habis sudah kan? Itu tergantung. Tapi kan akhirnya kan hakim ataupun orang kan bisa menilai. Berarti niatmu sebenarnya masih mempersoalkan ijazah atau mempersoalkan hal-hal yang lain kan. Saya setuju dengan Abang Yud. Ya sudahlah. Ayolah kita masuk ke fakta persidangan, kau buktikan saja. Ngapain kau masuk perapit terus? Seolah-olah kau ngulur-ngulur waktu atau kau memang tidak siap. Karena dia sudah tidak siap ini, karena udah tahu dia muara di fakta persidangan nanti akan berbuntut kepada dia. Nah, kalau pengen membuktikan, ya nanti Pak Jokowi harus hadir dan membuktikan dia punya ijazah. Ini loh Bu Hakim, bahwa ijazah saya itu asli. Ini loh SD, SMP, SMA, S1. Kalau nggak percaya, ada bukti laboratorium forensiknya, panggil. Kalau nggak percaya, panggil UGM-nya. Masa Civitas Akademika UGM mau melacurkan UGM-nya? Nah, pertanyaan serius gini, Bos. Kita kan on the track tidak membela siapapun atau menjelekkan siapapun. Dengan komitmen kita demi hukum. Ya. Pertanyaan seriusnya gini. Berdasarkan pengalaman soal yang saya alami. Apakah mungkin nanti Jokowi tidak datang? Bagaimana pandangan pertaruhan intelektual gitu? Menurut hemat saya pasti datang. Ya, apa alasannya? Alasannya karena beliau sudah speak up.
Dia speak up dengan kuasa hukumnya sudah menyatakan pasti datang untuk membuktikan siapa Pak Jokowi dengan ijazahnya. Dan saya sependapat dengan Bang Egy, harus datang. Ya. Jangan pakai Zoom. Ya. Supaya bisa head to Head. head. Jadi jelas pertanyaannya itu. Tapi ya cuma yang dibilang saya tanya 1000 pertanyaan, emangnya hakim bodoh gitu kan. Yang nggak substantif nggak mungkin dong dia akomodir. Nggak mungkin. Pasti dibilang, pasti di stop. iya, apa Pak Jokowi ke kampus pakai sendal atau pakai sepatu? Kan nanti kan larinya ke situ, Bang. Ya, yang substantif aja paling banyak 10 atau 15 pertanyaan yang substansi. Itu pun akan dieliminir oleh hakim. Nah, saya bantu nih, Roy dengan Tifa. Tampilkan aja saksi. Ya. Teman-teman kuliahnya Jokowi ada nggak? Yang era waktu dia itu yang membatalkan atau yang tidak meyakini akan ijazahnya Jokowi. Ada nggak? Ya, itu. Karena sepanjang saya lihat podcast, saya lihat mereka debat, enggak pernah tuh menunjukkan nggak ada berani yang pernah sekelas bahkan muncul. Yang muncul tuh satu pun enggak ada. Itu kan orang nggak kepikir di situ. Betul. Kita kan penegak hukum tahu. Kita tahu lah ya, kan. Itu satu. Saya bantu Roy Tifa tampilkan itu. Ada satu saksi harusnya minimal 2 karena satu saksi bukan saksi. 2 saksi yang menegasikan kepada keasliannya ijazah Jokowi. Tapi ada konsekuensinya, Bang. Apa itu? Konsekuensinya dia tampil, atau salah dia masuk juga. Ya, itulah makanya. Ini kan tantangan kita. Saya ikutin logika intelektual brother. Iya. Brother kan intelektualnya speak up. Ya. Sudah diucap oleh Jokowi, pasti datang. Nah, saya nekankan pengalaman. Kenapa waktu saya nggak datang? Mungkin situasi udah lain. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti, saya percaya juga dengan Jokowi dalam pengertian speak up dia tadi. Kalau dia sudah ucap, dia nggak datang. Tadi saya sudah katakan, inilah tandanya dia tidak bermoral. Betul. Ya, dan azab Allah besar loh. Ya, kabur maqtan indallahi antakulu wala taf'alu. Kenapa kamu ngomong yang tidak kamu kerjakan? Karena itu berat. Azab Allah keras sekali. Jadi saya ingatkan Pak Jokowi dengan segala hormat harus datang. Ya. Jangan lagi ada alasan nggak datang. Supaya jangan ada lagi pakai jam enggak ada. Itu harus datang dan ingat satu hal lagi, pasal 7A UUD 45. Ini termasuk kategori perbuatan tercela. Ya. Di samping korupsi, di samping pengkhianatan terhadap negara, pasal 7A UUD 45 ini mengkategorikan hal-hal seperti ijazah ini adalah perbuatan tercela. Maka agar stigma ini tidak menimpa Pak Jokowi, datang. Buktikan. Keren. Anda harus ingat juga, Anda tidak sendiri. Ada ibu, ada bapak, ada istri, ada anak. Walaupun yang lain sudah meninggal. Tapi jangan lupa, ini menjadi catatan sejarah penting buat bangsa. Saya juga tidak ingin punya kepala negara yang ijazahnya palsu. Nggak mau, aduh Masya Allah. Karena berarti dia menipu bangsa. Jangan. Itu yang saya maksud soal moral. Tidak bermaksud saya sok bermoralis. Ini kan taruhan kita kan intelektual, bukan taruhan duit. Jadi taruhan intelektual ya cara berpikir inteleknya bagaimana untuk membuktikan itu. Jadi saya berlaku adil, Roy harus buktikan, jangan omdo, nggak bisa buktikan 99,99%, Jokowi jangan tidak datang. Nah, kalau ini datang, everybody happy, rakyat bahagia, dan endingnya nih Bos. Mau Anda suka atau tidak, kalau nanti proses pengadilan menyatakan itu asli, ya legowo dong. Mau katanya mau tempat mana lagi selain pengadilan. Gitu. Nah, oleh karena itu jangan ada yang nggak tahu diri, itu maksud saya. Dan tidak tahu batas. Sebagai tambahan gini, Bang. Gimana? Itu kan melalui masalah legalitas formal ya, Bang. Kalau kita merunut ke belakang tuh, Bang, kan. Berarti kalau sempat terjadi apa yang kita bayangkan bahwa itu tidak benar, berarti yang perlu dipertanyakan juga 5, Bang, tuh KPU-nya. Solo 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali.
Maksudnya dipertanyakan gimana? Lu pertanyakan dong, kenapa legalisir tuh kok akui jadi salah satu kontestan? Tidak bermaksud mengulik-ngulik. Iya. Yang ngusung juga dong. Saya Lupa, saya ngomong begitu tuh. Kenapa? PDIP jangan lupa, Anda bertanggung jawab, Iya. jangan terus nggak bertanggung jawab. Jangan dengan situasional Kalau kayak gini. nyatanya palsu, Iya. ya kan? Tanggung jawab dong. Karena partai-partai pendukung tidak PDIP aja kan, banyak juga yang dukung tuh dari lain-lain. Termasuk Gerindra juga. Pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Jangan lupa loh bos. Jadi jangan cuma 5 tadi. Ini penting loh. Ini konsekuensi hukum namanya. Tapi sebaliknya, kalau asli ya Roy, Tiva dan lain-lain itu yang masih cuap-cuap, ya tahu diri dong. Lo salah. Jangan terus nuduh, oh negara nggak adil, ini nggak adil. Ya itu mah namanya kutu kupret itu. Itu. Ya. Dari juga. Kok semuanya nggak benar gitu kan? Iya, Masa hukum kita nggak benar semua? Kalau udah tahu nggak benar jangan ke pengadilan dong. Udah dikasih kesempatan RJ kok. Iya. Tiva kan kasih kesempatan RJ sama hakim. Bukan nggak dikasih, memang dia nggak milih RJ. Makanya saya akan melawan kan begitu. Iya, bagus toh. Sampai detik ini saya masih puji Tiva. Top, lawan terus, jangan nanti meleot. Jangan. Betul. Iya Kita kan? kira-kira tuh ya. Ya. Enggak ada lagi kira-kira. Jadi satu lagi ya, dapat topik keempat, yaitu soal pencekalan. Apa? Soal pencekalan. Di hari Jumat. Gini. Udah nggak bener. Hari 12 tersangka turun menjadi 8. Ada 4 orang yang tidak menjadi tersangka. Harusnya tersangka. Ya. 1 Abraham Samad, 2 Mary, Ya. 3 Rahmat, 4 si Michael Sinaga. Ini enggak jadi tersangka, saya ingat Dari 12 ya, orang. tinggal 8 ya. Tinggal 8. Kenapa nggak dipersoalkan juga? Ya dong? Kan logikanya kalau dia terlapor harus tersangka. Sebaliknya DHL, Damai Hari Lubis, tidak terlapor. Ya. Tapi tersangka. Gitu. Nah, kaitan dengan cekal, dengan dinyatakan tersangka, saya ngalami dicekal. Jadi ketawa saya jadi dengar ini. Saya dicekal. Kalau dia mempersoalkan dicekalnya, ya inilah yang saya maksud, cuma buying time. Kenapa? Cekal itu konsekuensi logis belum di S3. Kalau sudah di S3 nggak ada alasan lagi cekal. Artinya masih berperkara, apalagi dinyatakan tersangka. Nggak mungkin cekalnya dipersoalkan. Gimana tuh lawyer? Logika berpikir. Maaf ya, teman-temanku lawyer juga soalnya. Kok begitu berpikirnya? Kalian ketakutan. Saya jadi sakit perut nih dengar. Kalian ketakutan mau tampil di sidang utama atau perkara utama. Bilang dong. Jadi kita bantulah. Ini membantu doa. Tapi kalau ilmu hukum nggak benar itu. Kan saya ngalami. Saya bisa cabut cekal karena saya Statusnya sudah mendapatkan cabut. statusnya dihentikan. SP3 surat penghentian penyidikan. Berhenti saya. Secara Logikanya hukum, seluruhnya yang bisa. berita. Dan instansinya beda loh. Imigrasi. Iya, imigrasi betul. Walaupun atas nama endorse dari polisi. Tapi saya kemarin begitu. Urus dulu ke imigrasinya. Emangnya gimana? Itu dia lupa itu. Ya kalau kurang ilmu ya gitu susah sih. Tapi kalau ada lawyernya Steven, nanti saya berlaku ria sombong. Cuma saya kasih tahu lah. Tadi saya udah kasih batasan yang halus. Tahu diri, tahu batas. Jadi kalau nggak ngerti, berarti dia kan nggak tahu diri, nggak tahu batas. Kalau memang betul yang dituju untuk tentang pencekalan, ya nggak mungkin. Pasti ditolak lagi. Karena logika hukum itu berkonsekuensi logis. Ya. Dia tersangka, dia diproses, belum ada SP3, cekal tetap melekat. Jelas ya? Nah, ada pertanyaannya? Atau mungkin ada pendapat lain? Jadi gini, untuk menambahkan ke Bang ya. Saya kadang-kadang jadi nggak habis pikir juga, betul. Lah udah jelas-jelas dia TSK. Iya. TSK kok status pencekalannya itu dicabut.
Lu dari mana dasar hukumnya? Tersangka dicekal. Sedangkan diduga aja belum masuk ke proses pengadilan, dia sudah dicekal. Supaya mempermudah penyidik melakukan lidik sidiknya. Lah kalau sudah tersangka ya pakai hukum rimba lah kalau minta supaya pra-peradilan dihapuskan pencekalan. Makanya kata Bang Yegi tadi, pakai hukum mana tuh Bang? Saya juga bingung juga gitu loh. Ini dugaan negatif. Kan dugaan ada yang positif ada yang negatif. Dugaan negatifnya, Roy mau melarikan diri. Ya iya dong. Supaya nggak dicekal. Negatif Bang ya? Negatif. Bisa salah saya. Boleh dibantah, jangan terus marah-marah, malah ngancem-ngancem kita. Jadi kesimpulannya media ya, nggak ada dasar hukumnya seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka, dia bisa meminta pencekalan itu dihapuskan. Nggak ada itu dalam hukum. Ya, kecuali kalau hukumnya di Konoha ada. Tapi kalau hukum positif Indonesia pasti dicekal ya. Supaya tidak, tadi itu dikatakan Bang Yeji, satu tidak melarikan diri, kedua tidak mengulangi perbuatannya, kemudian mempermudah pemeriksaan yang bersangkutan sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk menyempurnakan. Kalau cekalan disabut bisa kabur. Gimana mau carinya ya? Iya. Itu media. Tapi kan tetap dia memenangkan terkait kasusnya diterima, Pak. Bagaimana? Hukumnya dokter itu Enggak, belum. Ya kan bedakan dong. sah-sah. Antum pertanyaannya tadi, Roy. Iya, Roy udah selesai ya. saya udah selesai. Kalau yang Ini Tiffany. Al-Khatiri, lain lagi apa pertanyaan yang terkait soal aja merasa menang lah dalam proses eksepsi kemarin diterima. Itu kan argumen seorang kuasa hukum berani untuk bertemu di persidangan. Itu bukan berani. Ya, silakan dulu. Gitu loh. Jangan kita mendahului keputusan hukum. Tapi dia punya niat, ya sah-sah saja. Namanya juga dia punya klien kan. Berusaha untuk menangkan pertandingan. Tapi jangan aku yakin. Karena keputusan hukum belum ada. Belum inkrah. Saya akan berusaha memenangkan pertandingan tuh. Sah-sah saja. Tapi saya yakin, dari mana? Emang kau hakimnya? Itu kesimpulannya di situ aja. Tapi walaupun demikian, kita tidak membatasi daripada apa yang mau dilakukan oleh kuasa hukum daripada Dr. Tifa. Salah kan? Kita juga nggak boleh mengamputasi dia. Tapi tolong hukum itu ditegakkan nanti ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu inkrah. Gitu kira-kira. Mungkin tambahkan Bang Yegi. Gini, tinjauan lebih dalam menurut pikiran saya di samping ini udah top sekali, yaitu Al-Khatiri sahabat saya, bahkan pernah lawyer saya, dan lain-lain juga semuanya sahabat. Itu belum ngerti teori sepoi-sepoi. Ada lagi. Teori sepoi-sepoi itu gini, monyet naik ke pohon kelapa, dikejar-kejar, susah, pandai dia, cepat naik. Walaupun di atas, ya jangan langsung digebrek-gebrek. Dia tetap pegangan yang kuat kalau digebrek-gebrek. Tapi dibiarin gitu ya. Kena sepoi-sepoi angin. Jatuh dia. Itu teori sepoi-sepoi. Nah, konteksnya dengan hukum, kaitannya dengan ini adalah perang itu dalam ilmu hukum bisa dikategorikan strategi taktik dan juga bisa tipu daya. Ini cara jaksa. Nah, menurut saya jaksa ini cerdas menurut saya. Ya, tadinya orang pakai goblok jaksa begini, begini ya. Buat mereka euforia toh. Ya. Nah, euforia dia sekarang dengan tanggal 6 sidang lagi kemana euforianya? Sepoi-sepoinya udah habis. Duduknya dia terdakwa, masa tanya lagi di mana? Itu dia nggak ngerti teori sepoi-sepoi. Jadi nanti lihat nih, betul. Saya kan bukannya, kan saya pelaku advokat yang udah 35 tahun, saya lebih advokat. Kenyang lah. Iya udah ngerti lah main-main begini, jaksa. Jadi ingat ya, bukan saya terus berpihak ke jaksa atau ke jokowi, saya membaca fenomena yang terjadi, ini cara jaksa berstrategi taktik. Apa keuntungannya? Keuntungannya dia tahu celahnya di mana.
Dia tahu juga Roy udah sangat euforia. Oh, kasusnya Tifa berlaku juga buat saya. Ya Mungkin betul. dari mana? Beda. Ya Allah. Nih, bedanya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngerampok bank. Apakah perannya sama? Ya. Beda dong. Ente bagian nunggu, ini bagian nodong ya. Nah, nanti konstruk hukum itu nggak boleh disamaratakan. Harus ada bagi-bagi. Itulah kalau nggak ngerti hukum jangan sok tahu gitu. Ya itu yang disampaikan seseorang mantan polisi itu. Kalau RG dikasih 1 semuanya harus berlaku. Itu ya Allah. Itu tidak orang yang hormat ya. Pak Ugro itu kan, saya ingat banget. Tempus dan locus. Nggak tahu itu. Kacau Teman-teman juga yang ini logikanya nih. Mereka nggak mengaku secara ini ya, tapi kan tindakan bisa kita baca. Ngapain dia ke Irwasum? Ya. Kalau Apa hubungannya? Kalau mau ngurusin soal tentang SP3 dan lain-lain berkaitan dengan ke penyidik, bukan ke Irwasum. Yang kedua, dia datangnya lagi ke Kejaksaan Tinggi. Jaksaan Tinggi itu kalau sudah ditangani jaksa. Waktu itu belum P21. Apa hubungannya? Apa hubungannya itu loh. Ingat loh. Nah, yang ketiga dengan gaya-gaya sekarang. Gagal terus mereka karena itu bukan on the track hukum. Itu akal-akalan secara ilmu hukum. Dia tidak paham hukum, tapi sok paham, akhirnya begitu. Diketawain orang semua. Lihatlah endingnya ini. Coba kita lihat nanti. Dengan segala hormat ya. Tadi kategorinya tetap harus objektivitas tadi. Betul. Saya nggak berpihak kepada Jokowi, bahkan saya tekankan Jokowi harus hadir. Karena kekuatan Anda di situ. Kalau Anda nggak hadir, udah pasti kalah. Pasti kalah. Betul. Kira begitu. Saya setuju. Ya, ada pendapat lain? Mungkin itu Bang tuh. Itu kan cukup dalam tuh Bang tuh. Oh, dalam sekali. Udah nggak ada yang lebih dalam itu. Spoi. Aku jadi mau ketawa lihat. Namanya Kerajato tuh. Itu saking kena Bang apa? Iya, kena buai-buai kan geblak kan. Bisa juga dugaan saya. Menurut info ya, bisa salah analisa saya. Mungkin mereka minta RJ. Tapi ingat loh, jangan minta maaf. Kalau nggak minta maaf ya bukan RJ. Itu lagi kecepakai nggak bisa. Aduh. Memang kayak ginilah kadang-kadang dunia persilatan. Tapi kembali lagi seperti Abang bilang, kita tetap berdiri di tengah. Yang kita tegakkan adalah hukum. Dari dulu saya tetap objektif. Saya tidak mau berpihak kemana pun. Saya juga nggak pernah ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau Bang Egy udah ketemu, aku belum. Dan nggak ada hubungannya sama gue. Gitu. Saya hanya menegakkan hukum saja, gitu loh. Dan pada posisi itu kita harus luruskan masalah. Kalau objektif beliau, saya garansi betul. Karena waktu Susno Duaji Bareskrim loh, dia yang tangkap nih dia ini. Ini dia yang tangkap nih. Jelas. Bisa aja. Nah, kan kembali lagi kan, karena untuk demi hukum tadi, tegakkan hukum dengan jelas. Itu. Kan belajar dari Abang juga, Bang. Dan ini juga konfliknya benar. Jangan kebencianmu membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil lebih dekat pada takwa. Jadi kuncinya di ketakwaan itu kita masing-masing lah dalam pengertian. Tapi kalau koridor hukum, ketakwaan dalam perspektif ilmu adalah buatlah referensi. Ikutin siapa kalian? Gitu loh. Kalau kalian ikutinnya yang nggak punya kapasitas ya begitu hasilnya. Bapak lihat Bapak Tongseng, Bang. Dia ahli apa, jadi nanganin apa? Ya nggak bisa nyambung gitu loh. Jaka Sembung, Bang. Iya, iyalah. Jaka Sembung. Bawa handphone nggak nyambung ya. Kata pepatah atau orang Jakarta, hancur si Mansur. Hancur si Mansur. Benar. Ajab si Rajab. Mustinya mantap surantap. Ngomong masih inget ayo. Oke, everybody, kalau nggak ada, kita akhiri dengan sangka baik, Pak ya. Closing statement-nya, Roy Suryo, Tifa, dan lain-lain, tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang. Militan, cerdas, berani. Berani, cerdas, militan. Cerdas, berani, militan. CBM. Satu lagi, Bang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya, itu maksud saya. Berani, tapi bertanggung jawab. Nah itu.
cerdas jangan blon. Itu mungkin ya. Oke, thank you. Terima kasih.